Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Satrio Budi Nugroho dari kelas MBS 20B International Program. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hadis atau ucapan dari Rasulullah yang berkaitan dengan konsumsi makanan yang halal lagi pun baik. Dari ayat sebelumnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, Allah menekankan kita untuk memakan dan mencari makanan yang halal lagi pun baik. Dan di sini Rasulullah dalam hadisnya mengajarkan bagaimana kita mengkonsumsi, memakan makanan yang halal dan baik itu agar sesuai dengan tubuh kita, bahwa makanan yang halal, oke, kita dapatkan makanan yang halal, tapi kita tidak mengetahui bagaimana konsumsi yang baik dan sesuai dengan syariat Islam ketika makanan itu dimasukkan ke dalam tubuh kita. Rasulullah SAW menganjurkan umat muslim untuk selalu mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Dan yang tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran, umat muslim dilarang untuk mengkonsumsi makanan yang haram dan diharuskan untuk makan makanan yang halal. Dan makanan yang halal ini didapat dan diolah sesuai dengan syariat Islam. Dan tentunya selain makanan yang halal, ada beberapa kriteria yang makanan dikonsumsi itu juga sebaiknya bergizi agar bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW yaqulu ma malai adami wa ada syarram min batani hasbul adami luqaimatun yukimna sulbahu fa an golabat adami nafsuhu fathulusun lit to'am wa thulusun lis syarab wa thulusun lin nafs. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, anak Adam tidak mengisi perut suatu wadah yang lebih jelek dari perut. Cukuplah bagi mereka itu berapa suap makan yang dapat menegakkan punggungnya. Apabila kuat keinginannya, maka jadikanlah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk dirinya atau udara. Hadis riwayat Ibnu Majah dan sahih. Jadi di sini dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya seringkali menahan rasa lapar dan dahaga, bukan karena mereka tidak mampu untuk mengkonsumsinya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa jalan ini adalah jalan yang paling utama untuk ditempuh oleh Rasulullah dan para pengikutnya. Di sini mengajarkan kepada kita bahwa tidak mengisi penuh suatu wadah yang lebih jelek dari perutnya. Dalam artian tidak boleh mengisi perut dalam keadaan betul-betul penuh dan keadaan betul-betul kenyang. Karena itu juga tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi hanya cukuplah secukupnya sampai dalam istilahnya menegakkan punggungnya, dalam artian bisa melakukan aktivitas dengan lancar. Dan apabila dia masih kuat, setidaknya dibagi. Ada 3 hal, yaitu terkait dengan makanan, minuman, serta udara. Dengan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara, agar membuat kita itu tidak terlalu malas ketika menjalankan ibadah-ibadah, dan tidak membuat kita itu terlalu kekenyangan sehingga membuat perut kita itu sakit dalam mengkonsumsinya. Begitu indahnya Rasulullah dalam mengajarkan umatnya untuk menjaga diri, dan manfaat tidak makan secara berlebihan terhadap perkembangan dan stabilitas rohani itu banyak. Ada beberapa manfaatnya. Pertama, hati kita itu menjadi lunak karena kita mengikuti anjuran Rasulullah. Kedua, pikiran menjadi cemerlang karena sesuai, tidak membuat kita sakit, tidak kita membuat kita malas-malasan. Kemudian jiwa kita menjadi jernih. Kemudian menjadi emosi itu rendah. Seperti itu. Yang perlu kita ditekankan di sini adalah bagaimana kita mengkonsumsi makanan itu secukupnya, tidak berlebih-lebihan, tapi tidak juga kekurangan. Yang penting membuat kita bisa beraktivitas pada umumnya. Dan kita sangat dianjurkan untuk mengikuti hadis yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita untuk kita terapkan pada kehidupan kita di sini, kehidupan kita di dunia ini. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.